Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktavian Tegar, NIM 120130161 dari Teknik Elektro 2020 dari kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 kosakata, sinyal, dan sistem. Konvolusi dari integral, radian, extension, sampling, and quantizing. Yang pertama ada integral. Integral merupakan kebalikan proses diferensiasi. Integral ditemukan menyusul ditemukannya masalah dalam diferensiasi di mana matematikawan harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan solusi diferensiasi. Lambang gitar adalah integral terbagi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Bedanya adalah integral tertentu memiliki batas atas dan batas bawah. Integral tertentu tentu memiliki batas atas dan atas bawah dengan bisa dipakai untuk mencari volume benda putar dan luas. Siapakah tokoh penting dalam integral? Yang pertama ada Archimedes, yang kedua ada Al-Haytham atau Al-Hazen, dan yang ketiga ada Isaac Newton, yang keempat ada Gottfried Weitzmann Leibniz, yang kelima ada George Friedrich Bernhard Riemann. Kegunaan integral pada fisika ada analisis rangkaian listrik arus AC, analisis medan magnet pada kumparan, analisis gaya-gaya pada struktur pelengkung, dan pada matematika menentukan luas suatu bidang, yang kedua ada menentukan volume benda putar, dan yang ketiga ada menentukan panjang busur. Mengapa kita harus belajar integral? Integral merupakan konsep operasi inverse atau anti turunan diferensial. Sebagai salah satu cabang ilmu matematika, integral dipakai untuk menyelesaikan masalah dan berkebalikan dengan masalah turunan. Umumnya konsep dasar integral adalah cara penjumlahan berkesinambungan atau kontinu. Bagaimana fungsi C pada integral? C adalah konstanta, karena pada konsep diferensial konstanta menjadi nol. Sehingga kita ingin mengintegralkan, kita harus mengetahui C konstanta agar persamaan menjadi lengkap kembali lebih kurang begitu. Yang kedua ada radian. Ukuran radian adalah satuan sudut dalam suatu bidang dengan lambang rad. Satuan radian atau satu rad biasanya besar sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran berjari-jari satu satuan dan membentuk busur sepanjang juga satu satuan. Radian merupakan suatu pengukuran menggunakan simpul di tengah lingkaran pada sisi dipotong oleh lingkaran pada sisi-sisi dipotong oleh lengkung keliling dan juga memiliki panjang sama dengan jari-jari. Sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari keliling diukur dalam radian, sama dengan panjang busur yang dibatasi oleh jari-jari dibagi oleh jari-jari, yaitu S per R, di mana sudut S adalah panjang busur, R adalah jari-jari. Radian adalah satuan pengukuran didefinisikan sebagai 180 derajat atau kira-kira 57.258 derajat, kadang-kadang disingkat rad atau sebagai subscript C, yang biasa digunakan untuk ukuran melingkar. Radian adalah satuan standar pengukur untuk sudut dalam matematika. Radian pertama kali disusun oleh matematikawan Inggris Roger Koch pada tahun 1714, meskipun ia tidak menyebutkan nama satuan pengukuran ini. Kata radian pertama kali muncul di media cetak pada tahun 1873. Dalam matematika, radian lebih disukai untuk satuan dan untuk pengukuran sudut lain, seperti derajat atau grade, karena kealamian mereka atau kemampuan mereka untuk menghasilkan hasil yang elegan dan sederhana, terutama di bidang trigonometri. Selain itu, seperti semua satuan SI, radian digunakan secara universal, sehingga mereka memungkinkan matematikawan dan ilmuwan untuk memahami perhitungan masing-masing dengan mudah tanpa kesulitan konversi. Yang ketiga ada excitation. Excitation ini bisa dikatakan sebagai input sebuah sinyal dan juga memiliki parameter. Number of average NSA adalah indikator dari berapa banyak rata-rata sinyal yang diambil selama akuisisi citra MRI. Biasanya dicapai dengan mengulangi akuisisi dalam arah pengkodean frekuensi dan mengambil rata-rata sinyal sampel. NSA juga disebut NEX. Amplifier merupakan
merupakan salah satu contoh input excitation dari sebuah sinyal di mana inputnya berubah sebuah tegangan listrik yang nantinya akan menghantarkan suara. Dan yang keempat ada quantizing. Suara digital didapat dengan proses mengambil sampling data dari suara analog. Banyaknya data yang diambil dari proses sampling disebut dengan sampling rate. Pengambilan sampling ini dalam arca suara digital seringkali juga memiliki proses yang disebut quantizing. Quantizing merupakan proses pengubahan sinyal sampel dan dari nilai yang bersifat continuous menjadi nilai yang bersifat discrete ke nilai bulat terdekat. Sinyal analog biasanya bersifat continuous dan biasanya dinyatakan dalam bilangan real. Agar sinyal analog tersebut dapat disimpan dalam bentuk digital, sinyal tersebut harus melalui proses sampling dan juga quantizing. Jadi quantizing adalah mengubah sinyal analog yang bisa dinyatakan dalam bilangan real ya continuous menjadi sinyal digital discrete dengan mengubah masing-masing bilangan real tersebut ke bilangan bulat terdekat. Yang terakhir ada sampling. Pada pengolahan sinyal digital yang menggunakan input berupa sinyal analog berupa proses awal yang bernama digitalisasi melalui perangkat yang bernama analog to digital conversion atau ADC, di mana sinyal analog harus melalui proses sampling, quantizing, dan coding. Demikian juga output dari prosesor digital harus melalui perangkat digital to analog conversion DAC agar outputnya kembali menjadi bentuk analog. Proses sampling merupakan proses pengubah sinyal analog yang berbentuk sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit. Untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit yang mampu mewakili sifat sinyal aslinya, proses sampling harus memenuhi syarat Nyquist. Apabila proses sampling tidak sesuai dengan syarat Nyquist, maka akan terjadi aliasing sinyal. Aliasing merupakan proses di mana sinyal waktu diskrit yang dihasilkan memiliki frekuensi yang berbeda dengan sinyal aslinya sehingga tidak mewakili sifat sinyal aslinya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.